Bagaimana Pak kemudian menemukan atau membangkitkan guru sejati dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya dalam filsafat Jawa, secara umum jalannya 3. Yang pertama menyucikan hati, tazkiyatun nafas. Yang kedua laku prihatin atau tirakat. Yang ketiga olah rasa. Nanti kita jelaskan sendiri olah rasa ini. Tazkiyatun nafas berarti membersihkan hati dari sifat-sifat negatif, iri, dengki, benci, keterikatan. Ayo kita bersihkan. Karena kalau masih diwarnai ini, sulit kita memahami sesuatu secara jernih. Sulit kita bisa menuruti hati nurani. Orang yang benci sekali misalnya. Orang yang benci sekali kacamatanya kacamata kebencian. Cara pandang, perilaku, kata-kata ya disetir, diarahkan hanya oleh kebenciannya. Orang yang iri juga begitu, disetir oleh rasa irinya. Orang yang dengki, orang yang sombong, dan lain sebagainya seperti itu. Maka ini perlu dibersihkan. Karena karakter negatif tadi jadi titik gelap dalam hati nurani. Kalau dia jadi titik gelap, ya dia tidak bisa nanti pada akhirnya memantulkan suara dari guru sejati. Jadi memantulkan cahaya ilahi dalam dirimu. Jalan pertama tazkiyatun nafas. Kalau istilahnya tasawuf, takholli. Bersihkan diri dulu. Ya. Caranya gimana Pak? Ya tobat. Yang salah-salah direvisi, yang keliru-keliru diluruskan. Jalan kedua tirakat atau prihatin. Orang Jawa kadang menyebutnya topo. Apa isinya? Mengendalikan diri, melatih kesabaran, menjaga hati dari godaan dunia, ini prihatin. Puasa, mengurangi makan, mengurangi tidur, ini laku prihatin. Bukan berarti karena tidak mampu, ya karena memang ingin melatih diri. Nah, alhamdulillah kan kalian kadang-kadang kan sudah tirakat karena memang tidak punya saja. Tidak apa-apa kan sekalian tirakat sudah, sekalian prihatin. Pak saya itu uang saya kadang cukup, kadang tidak sampai akhir bulan. Ya sudah, nawa itulah sekalian tirakat sudah dalam hidup. Sopo ngerti nanti sakti kamu. Jadi ya memang ini jadi salah satu jalan. Untuk apa? Melatih pengendalian diri, kita perlu banyak latihan tirakat. Tidur itu enak, tapi kalau kalian bisa mengendalikan waktu tidurmu, akan lebih membahagiakan. Makan itu enak, tapi kalau kamu bisa ngerem hasratmu untuk makan, apalagi makan berlebihan, maka hidupmu akan jauh lebih terkontrol, dan keterkontrolan itu akan membuatmu jauh lebih bahagia. Itu kan rahasianya. Kenapa sih Rasulullah itu bilang makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam rumus makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu ada unsur tirakatnya. Ada unsur pengendalian diri. Dan jadi sekedar makan pun Rasulullah mengajarkannya ada unsur pengendalian diri, kontrol dirinya. Bukan sekedar masalah kesehatannya, ya pasti itu menyehatkan, tapi di situ kita belajar ngontrol diri kita. Biasanya kan makan itu, kalau apalagi makanannya enak, itu kita sak pol-pole. Jangankan sebelum kenyang, kalau kita kekenyangan pun ayo. Eman-eman Pak, nih, kalau makan itu kan gongnya biasanya di belakang, yang enak-enak kamu makan terakhir kan. Justru itu disuruh berhenti, wah itu ganjel sekali itu. Tapi kalau kamu mampu seperti ini luar biasa. Jadi daya tirakat, daya prihatin.
Buahnya apa, Pak? Pengendalian diri. Baik ya, jadi ini rumus menemukan guru sejati, menyucikan hati dan laku prihatin. Yang ketiga, olah rasa. Olah rasa ini berhubungan dengan bagaimana kita membersihkan dimensi batin kita. Jadi olah rasa itu menajamkan kesadaran batin agar kita bisa menangkap kebenaran, menangkap kehendak Tuhan, dan memahami makna di balik segala peristiwa. Kadang-kadang digambarkan seperti menjernihkan air yang keruh, sehingga cahaya bisa terlihat. Jadi nanti ada rumusnya olah rasa ini. Tapi diingat-ingat, rasa itu tidak sekedar rasa ya, tidak sekedar emosi, tidak sekedar Pak ini pedas, ini pahit, tidak sekedar itu, awas keliru. Kalau itu kan rasa fisik. Ini rasa batin. Rasa batin pun ya tidak sekedar emosi. Kalau dalam falsafah Jawa, yang namanya rasa itu setidaknya ada 3 jenis. Ada rasa pribadi. Rasa pribadi itu kepekaan kita terhadap diri kita, sisi batin kita. Ini loh, rasa pribadi itu. Wah, sedang marah nih saya. Tersinggung ini kelihatannya saya. Itu tidak gampang loh orang bisa seperti ini. Orang itu biasanya nganggap dirinya stabil saja, padahal tidak stabil. Ternyata aku kecewa ini saat ini. Ini namanya rasa pribadi. Bisa mengenali diri, membaca emosi diri. Ini namanya rasa pribadi. Biasanya ya untuk bisa seperti ini harus mengambil jarak dari diri kita. Kalian mengamati dirimu yang sedang marah, mengamati dirimu yang sedang kecewa, mengamati dirimu yang sedang gelisah. Ini namanya rasa pribadi. Boleh dicoba ya nanti. Mungkin kalian nyari kaca terus lihat dirimu. Seperti apa ya emosiku sekarang. Baik. Saya pernah baca, lupa di mana, tapi coba latihan mengambil jarak dengan dirimu itu dengan cara memanggil namamu sendiri. Ngobrol dengan dirimu. Mungkin rasanya agak cringe ya. Coba kamu panggil namamu sendiri, kan unik itu. Wahai Faiz, ini tidak enak ya rasanya. Tapi kalau kamu mampu begitu, kamu sudah bisa ngobrol dengan dirimu. Jadi kamu bisa mengambil jarak dari dirimu. Coba kamu latih itu. Ya, apa ya? Ini kemampuan kita detachment. Kalau namamu Agus ya berarti Agus sedang sedih nih karena gitu ya. Jadi kan itu namanya kamu sedang mengambil jarak dari dirimu. Jadi kamu membahas yang dibahas dirimu sendiri. Itu namanya rasa pribadi. Nanti ada rasa sosial. Rasa sosial itu daya empatik. Aku bisa merasakan yang engkau rasakan, itu rasa sosial. Aku bisa merasakan kegelisahanmu. Aku paham kesedihanmu. Itu rasa sosial. Nah, kali ini sebenarnya tidak di rasa pribadi, di rasa sosial. Tapi guru sejati itu rasa ilahi. Kesadaran batin kita tentang hadirnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu begini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ini dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh sebenarnya. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu nanti dalam prakteknya di ilmu tasawuf dekat dengan namanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu ngawasi kita. Bahwa Tuhan selalu di sisi kita mendampingi kita. Sehingga kita tidak berani sembrono. Mau melakukan apa saja. Iya ya Tuhan ngawasi saya ini. Malu saya kalau melakukan yang seperti ini. Ya tidak ada satupun orang tahu. Tapi kan Allah tahu. Ini kesadaran
muraqabah namanya. Istilahnya rasa ilahi. Ya, jadi ada rasa pribadi, ada rasa sosial, ada rasa ilahi. Lah terus bagaimana Pak mengolah rasa itu? Dalam falsafah Jawa nanti ada tahapannya. Tahapan awal namanya serawung rasa. Setelah itu seleh rasa. Setelah itu manunggal rasa. Jadi serawung rasa atau mengenali rasa. Seleh rasa memasrahkan rasa, dan manunggal rasa menyatu dengan rasa. Serawung rasa mengenali rasa, peka terhadap perasaan kita sendiri. Sebentar lagi mesti marah ini saya kalau situasinya begini, itu peka namanya. Ketemu orang model ini, secerewet ini tersinggung ya aku mesti. Nah itu. Kalau orang ngomongnya nyelekit sekali itu saya biasanya tidak betah, tidak tahan. Mengenali rasa dirimu. Wah ini saya sedih, ini saya ketakutan, ini saya itu. Serawung rasa itu buahnya kita jadi eling lan waspada. Saya tidak mendekat-dekat ke sana lah, karena kalau di sana saya mesti tergoda. Saya agak menjauh dari teman yang itu karena toksik sekali. Saya mesti terpengaruh jadi misuh-misuh misalnya. Itu kita jadi eling lan waspada ketika mengenali rasa diri kita. Ini namanya serawung rasa. Langkah selanjutnya setelah kenal apa? Seleh rasa. Seleh rasa itu kita ikuti iramanya, kita terima diri kita yang sedang marah, kemudian biarkan dia hadir, kemudian kita ambil jarak, kalau memang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Itu namanya seleh rasa. Jadi pasrah, iya sih saya sedang marah, iya sih saya sedang sedih. Ini namanya seleh. Diakui, tapi tidak terikat di situ. Terus kita hayati, pada saatnya kita lepaskan. Namanya seleh. Jadi kalau di Jawa ada peribahasa wong salah kudu seleh. Jadi, seleh pasrah. Iya ini salahku dan akan aku lepaskan, aku perbaiki. Namanya seleh rasa. Jadi setelah serawung rasa kita kenali, kita terima, kemudian kita lepaskan. Setelah dilepaskan yang terjadi apa? Nurani kita, kolbu kita jadi bersih. Kalau sudah bersih, saatnya guru sejati tadi hadir. Masuk dalam diri kita. Nanti di situ ada istilah manunggal rasa. Karena guru sejati pasti mengarahkan ke yang baik-baik. Saatnya kita bersatu dengan rasa kita yang baik-baik tadi. Ada istilah nyawiji rasa. Kita bersatu dengan rasa ilahiyah. Ini nanti ada yang menggambarkan proses ini semacam manunggaling kawula Gusti. Tapi dengan definisi yang tidak sama persis dengan Al-Hallaj dan kawan-kawan. Jadi manunggaling kawula Gusti di sini bersatunya kehendak Tuhan dengan kehendak kita sebagai manusia. Yang kita inginkan itu yaitu yang diinginkan Tuhan. Itu namanya kita sudah manunggal berarti. Kita sudah nyawiji. Allah menginginkan kita jujur dan kita juga senang kalau melakukan kejujuran. Itu berarti kita sudah bersatu. Allah menginginkan kita taat dan kita gembira menjalankan ketaatan itu. Kita juga ingin taat. Bersatu sudah nyawiji rasa manunggal rasa. Jadi setelah serawung kita seleh, kita jernihkan diri, setelah jernih kita bersatu.
Hadirnya Tuhan dalam bentuk kebaikan-kebaikan melalui hati nurani. Itu yang disebut manunggal rasa. Ini tahapan-tahapan olah rasa. Dalam rangka apa? Membangkitkan guru sejati tadi. Dalam kolbu kita, hati nurani kita. Ada satu quotes menarik. Olah rasa adalah jalan sunyi kembali pada Tuhan. Ia tidak butuh kata-kata banyak, tidak butuh keramaian, hanya kesungguhan dan keheningan batin. Ya, nanti kalian renungi ya kalimat ini. Rasa iku guru sejati. Yen wis ngerti rasa, bakal ngerti kersane Gusti. Rasa adalah guru yang sejati. Jika sudah paham rasa, akan paham kehendak Tuhan. Rasa yang sejati adalah jernihnya hati nurani tadi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nanti dalam konsep falsafah Jawa ada istilah samadhi atau semedi. Semedi mungkin kita membayangkannya orang yang diam, menunduk, dan lain sebagainya itu ya. Yo, ilustrasinya begitu. Tapi yang jelas, kalau dalam filsafat, semedi itulah wadahnya olah rasa. Apa sih semedi itu? Laku diam, hening, menyatu dengan kesadaran batin kita. Jadi proses rawung, kemudian seleh, kemudian nyawiji manunggal, itu bisa kita jalankan antara lain dalam proses semedi. Nah, ini kalau di tasawuf dekat dengan konsep uzlah. Ayo kita menjauh sebentar dari keramaian, mencari keheningan, membaca, memahami dimensi batin diri kita. Kenapa sih Pak kok harus semedi segala? Mbok ya biasa saja bareng-bareng orang, rame-rame. Logikanya begini. Kalau kita masih rame terlibat dalam keramaian, kita mesti sulit fokus. Jadi pikiran yang gaduh, pikiran kalau masih rame isinya macam-macam, itu nanti bisa jadi penghalangnya rasa yang sejati. Nah, dalam kita bersemedi, pikiran kita ditenangkan, sehingga suara-suara hati nurani bisa terdengar. Jadi semedi itu isinya mengendapkan rasa tadi. Jadi kalian boleh ngambil momen sendirian sambil merenungi dirimu. Uzlah kemudian tafakkur tentang dirimu. Pahami isi hatimu, pahami suara-suara hatimu. Kalau momen semedi ini kalian jalankan, disitulah nanti guru sejati akan terdengar suaranya. Hati nuranimu suaranya bisa kamu pahami. Jadi dalam keheningannya semedi kalian mencapai namanya hening kan linuwe. Hening yang dalam. Jadi semedi itu gunanya apa? Ngerasake rasa. Merasakan rasa yang sejati. Rasa yang sejati itu yaitu kondisi kolbu kita, batin kita yang jernih sehingga bisa memantulkan cahayanya Tuhan. Di situ nanti ada tuntunan-tuntunan dari hati kita. Oke ya, ini kalau ada yang tanya, Pak orang Jawa kok kadang-kadang semedi, kadang-kadang nyepi sebentar, mengheningkan cipta, mencari kesepian, itu dalam rangka mendengarkan suara hati yang jernih, yang tidak terkontaminasi oleh macam-macam ruwet gaduh di sekelilingnya. Nah, kalian boleh ya ngambil trik semedi ini ya, karena hari ini kan pikiran kita itu gaduh terus, rame terus.
lagi santai-santai buka TikTok, tiba-tiba disuruh bahas ijazah, terus kamu pusing lagi, ki opo urusan ijazah. Jadi kamu ndak sempet tenang, pikiranmu gaduh terus. Ambillah momen, saya ndak tahu seminggu sekali, sebulan sekali untuk kamu masuk ke dalam, jangan terlalu sering keluar. Dengarkan suara hatimu sendiri. Semoga batinmu jernih. Kalau belum jernih ya bersihkan. Saya masih banyak irinya, Pak. Ini serawung rasa. Saya kadang-kadang masih sombong, Pak. Saya kadang-kadang masih merasa besar, Pak. Ini serawung. Terus seleh. Syukur-syukur nanti kalau sudah tazkiyah, sudah tirakat, bisa bersih, kemudian bisa manunggal. Bisa mendengarkan lagi suara yang sejati, suara hati nurani yang bersumber dari Tuhan. Itulah sebenarnya hakikatnya guru sejati. Pak, yang saya baca buku, yang diajar guru, diajar dosen, itu rujukan. Sumber-sumber untuk membantumu tazkiyatun nafas, untuk membantumu menjalani laku, sehingga batinmu bisa jernih. Guru, buku itu kan memberimu konsep, memberimu teori. Yang menjalankan kalian. Kalau tidak dijalankan ya tidak dapat apa-apa. Sebanyak apapun gurumu, kalau tidak ada yang kamu jalankan, ya kamu tidak berubah apa-apa. Jadikan itu pertimbangan dalam batinmu untuk mendengarkan suara hati. Ada lagi konsep dalam filsafat Jawa, itu kewaskitaan. Jadi nanti ada yang bilang, buahnya apa, Pak? Kalau saya sudah bisa menjernihkan hati nurani, kemudian terbimbing oleh guru sejati. Dalam filsafat Jawa ada istilah waskito. Waskito bukan perusahaan konstruksi yang itu ya. Jadi kewaskitoan itu adalah kebijaksanaan yang mendalam. Jadi kita belajar filsafat kan akrab dengan konsep bijaksana. Nah, dalam filsafat Jawa, kebijaksanaan itu dekat dengan waskito. Tapi waskito itu tidak sekedar bijaksana, tapi orangnya punya penglihatan batin yang tajam. Mampu membaca yang tidak kelihatan, itu waskito. Karena batinnya jernih, dia bisa menangkap segala realitas dan bisa memahaminya secara dalam. Yang dalam tasawuf disebut ma'rifat. Ini orang waskito. Meskipun secara umum kadang orang menyebut waskito itu orang yang bisa membaca masa depan, Pak. Orang bisa ngeramal-ngeramal yang bisa itu. Ya itu artifisialnya. Jadi itu pinggirannya. Tapi pokoknya orang yang disebut waskito itu orang yang sudah terbimbing oleh guru sejati tadi. Berarti orang yang hati nuraninya jernih. Sehingga bisa menangkap kebenaran-kebenaran bahkan yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kan kalian heran, ini orang ini kok pintar sekali ya, ngerti, saya belum ngomong saja sudah ngerti. Itu karena mereka ini levelnya sudah waskito. Jadi bisa menangkap dari gejala, gesturmu, kebiasaanmu yang ini, dia langsung bisa menebak. Tidak perlu pakai mesin pendeteksi kebohongan, lihat gesturmu, bahkan tatapan matamu, dia langsung tahu kamu mesti bohong. Nah ini kearifan tertentu, kebijaksanaan tertentu. Cuma kalau yang versi ini, karena apa? Karena dia dituntun terus oleh guru sejatinya. Jadi dia selalu bisa memantulkan cahaya. Cirinya apa sih orang waskito itu? Yang pertama, memahami makna di balik peristiwa. Yang kedua, batinnya tajam. Rasanya tajam. Cerdas spiritual, intuisinya tinggi. Dan yang terakhir, dekat dengan Tuhan. Dan harmonis dengan alam. Ini cirinya orang waskito. Hidupnya santai, tenang, waskito. Ya,
Lanjut. Seperti apa sih Pak profil orang waskito itu? Inilah profil orang yang telah menemukan guru sejati. Nah, ini ya. Cuma ini manifestasinya ya. Manifestasi itu ungkapan keluarnya. Prosesnya sendiri tadi di dalam diri, di dalam batin. Cuma ini ungkapan keluarnya. Seperti apa orang yang menemukan guru sejati itu? Yang pertama, dia sosok yang andap asor, rendah hati. Tidak merasa lebih tinggi meskipun ilmunya memang tinggi. Kalau bergaul ya tidak membeda-bedakan orang. Tidak merendahkan siapapun dan tidak membanggakan spiritualitasnya. Ini ciri pertama ya, bukan orang yang pamer seperti minggu lalu. Misalnya cerita, saya lo sudah makrifat, kamu levelnya apa? Itu enggak yang begitu. Jadi yang masih pamer belum nyampe dia. Orang yang sudah nyampe tidak akan banyak ngomong. Justru. Sama seperti cinta. Orang yang jatuh cinta itu biasanya tidak banyak ngomong. Langsung saja action. Tapi yang belum jatuh cinta itu biasanya sibuk bikin seminar, webinar tentang cinta, tentang itu. Biasanya masih belum malahan. Itu kan seperti kata Jalaluddin Rumi itu loh. Ketika cinta belum ku alami, aku masih sibuk ngomong, masih sibuk seminar, ceramah tentang cinta. Tapi kalau sudah jatuh cinta ya diam sudah. Sibuk menikmati cintanya dan mengaktualkan cintanya. Jadi kalian yang masih seneng tema-tema cinta, kemarin ada yang, Pak, kapan lagi Pak tema cinta Pak? No. Padahal tiap tahun sudah ada tema cinta, masih pingin lagi terus. Berarti ya kalian masih belum berarti. Jatuh cintalah dulu, baru bahas tentang cinta, tentang mahabbah. Oke ya, orang rendah hati tidak membangga-banggakan spiritualitasnya. Mungkin kamu tidak tahu orang ini spiritualitasnya tinggi. Karena dia tidak pamer. Yang kedua, sumeh dan welas asih. Sumeh itu ramah. Sumeh itu terjemahan, mungkin kalau dalam bahasa Arab itu basam, murah senyum. Welas asih, penuh kasih sayang. Wajahnya teduh, terbuka. Orang melihat ikut damai. Kan kadang-kadang ada di sekitar kita, kita lihat wajahnya orang itu rasanya pingin ngamuk, pingin jotosi aja. Wajah kok nyebeli pol kan ya. Tapi orang ini, orang yang sudah menemukan guru sejati biasanya tenang, teduh. Mudah memaafkan. Tidak pendendam, hatinya lembut, tidak mudah menghakimi. Dia tahu setiap orang punya laku hidupnya masing-masing. Jadi tidak menganggap orang lebih rendah, lebih jelek. Enggak. Orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tidak pada tempatnya kita menghakimi orang lain. Nah itu jadi kehadiran orang ini biasanya menenangkan, menggembirakan. Kemudian meneng lan eling. Meneng itu hening, tidak banyak ngomong. Ngomong itu kalau perlu saja. Lebih senang mendengarkan daripada bicara. Ini dalam hidup sehari-hari ya, bukan dalam kajian ini. Kalau di kajian ini saya yang paling banyak ngomong, kamu mendengarkan. Nah, dalam hidup sehari-hari tidak banyak ngomong. Kalau ngomong sifatnya ngemong. Ngerti ya? Ngomong yang ngemong. Ngomong yang ngemong itu ngomong yang tidak dominan, tidak hegemonik. Jadi kata-katanya mengayomi, menyejukkan. Kalau dia ngomong batin kita tenang, tentram. Kita tidak terancam oleh kata-katanya. Karena ada kita itu orang, saya nggak mau deket-deket dia, kalau ngomong nyelekit. Kan ada yang begitu. Kalau ngomong menyakitkan hati, ada yang begitu. Nah ini kebalikannya. Orang ini kalau ngomong membuat orang tenang. Situasi panik begitu dia ngomong,
tenang sudah, tidak apa-apa. Oke, ini profil guru sejati. Dan senantiasa eling lan waspada. Ada lagi ciri mereka ini tidak mencari pengakuan. Tidak butuh pujian, sanjungan atau follower. Tidak dijempoli juga tidak apa-apa. Tidak dikomen juga tidak masalah, dia tidak perlu itu. Kalau masih mencari pujian, sanjungan, pengikut, mencari kemasyhuran, ya berarti masih belum ketemu guru sejati. Tidak suka pamer keistimewaan, kebisaan. Kalau bahasa hari ini tidak suka flexing. Hidupnya biasa saja. Istimewanya apa? Batinnya selalu terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah. Kenapa? Nuraninya jernih, sehingga bisa terus menerima pancaran ilahiyah. Kemudian cirinya lagi sumunar, bercahaya, meskipun dia tidak memamerkan dirinya. Jadi meskipun dia sembunyi, tidak banyak bicara, orang tentram. Kalau ada masalah, dia bisa jadi solusi. Kehidupannya sendiri jadi teladan. Ini namanya orang yang bercahaya, sumunar. Orang seperti ini tidak perlu pamer, tidak perlu mencari follower pun ya orang akan hormat, respect, cinta padanya. Kemudian yang terakhir profil guru sejati itu tetek lang temen, teguh dan jujur. Tidak mudah goyah oleh ujian, fitnah, cobaan. Jujur dalam laku batin dan tindakan lahir. Tahu yang benar dan berani menegakkannya. Istimewanya apa? Tanpa harus menyakiti orang lain. Karena kadang-kadang kita berjuang menegakkan kebenaran sambil menyakiti orang lain. Kebenarannya tegak, tapi yang lain tersakiti. Nah ini kalau bisa ya kebenaran tegak tanpa menyakiti orang lain. Apa mungkin Pak? Ya mungkin saja, buktinya zaman dulu orang-orang yang bijaksana bisa melakukan itu. Zaman sekarang tidak mungkin Pak, ya sudah kalau tidak yakin, kan itu aja. Kalau faktanya wong dulu banyak, kenapa sih sekarang kok tidak bisa? Jangan-jangan kita kurang sungguh-sungguh menerapkannya. Atau jangan-jangan mindset kita sudah tidak di sini. Mungkin hari ini lebih positivistik, lebih kalkulasi-kalkulasi matematis. Sehingga kita jadi tegang, hidup serba cemas. Baik, masih ada waktu sedikit ya. Dalam tradisi filsafat Jawa, pertemuan dengan guru sejati itu banyak disimbolkan dalam cerita lakon Dewa Ruci. Ini dulu pernah kita bahas ketika kita membahas Kanjeng Sunan Kalijogo. Lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual. Ini dalam kisah aslinya Mahabharata tidak ada. Kamu cari di Mahabharata versi India ini Dewa Rucinya kok tidak keluar-keluar. Ya tidak ada. Yang bikin para wali. Jadi lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual. Dari Pandawa nomor 2, Werkudara atau Bima. Ini sebenarnya simbol orang yang ikut torekot melakukan perjalanan spiritual. Jadi satu ketika Bima ini diperintah oleh gurunya mencari banyu Perwitosari, air kehidupan. Semua orang tahu termasuk saudara-saudaranya air kehidupan itu tidak ada. Werkudara atau Bima ini sebenarnya dijebak saja oleh gurunya Pendeta Durna biar dia mati. Tapi ini seperti logikanya di Mursyid kemarin. Wong ini perintahnya guru ya saya harus tetap jalan.
Dia tetap jalan. Pertama dia mencari namanya Gua Gondomono di salah satu gunung. Jadi gunungnya namanya Gunung Reksomuko. Nah, di gunung ini dia ketemu dua raksasa, bertarung dengan dua raksasa ini dan menang. Setelah dua raksasanya kalah, dia didatangi oleh dewa. Kamu dibohongi oleh gurumu, kamu pulang saja. Tidak ada air Perwitosari. Terus dia pulang. Begitu dia pulang, sama gurunya diperintah lagi. Oh iya, memang di gunung itu tidak ada. Saya kemarin cuma ngetes kamu kok. Adanya air Perwitosari itu di setengah samudera. Dia pun tetap berangkat. Sudah dibohongi, yang kedua kalinya tetap berangkat oleh gurunya. Berangkatlah dia ke tengah samudera, yang di situ kemudian bertarung dengan ular naga namanya Amburnowo. Dalam pertarungan itu dia menang. Setelah menang bertarung, bertemulah nanti dia dengan dewa kecil sekali. Badannya kalau di wayang itu besarnya cuma setelapak tangannya seperti di gambar itu. Yang wajah dan posturnya persis seperti dirinya. Nah ini seperti tadi ya, ternyata guru yang paling sejati itu ya dirinya sendiri. Jadi ketemu Dewa Ruci versi kecil dari dirinya. Tapi dewa. Nah, dewa itu simbol yang berhubungan dengan Tuhan. Disitulah nanti dia oleh Dewa Ruci diminta, kamu masuklah ke dalam diriku. Karena air Perwitosari itu tidak ada di mana-mana, adanya dalam dirimu. Maka masuklah ke dalam diriku karena ya aku ya kamu sebenarnya. Kan terus bingung, gimana saya sebesar ini harus masuk dalam Dewa Ruci yang kecil itu. Masuknya lewat mana juga? Kata Dewa Ruci, kamu masuk lewat telinga kiriku. Itu lebih aneh lagi, masuk lewat telinga caranya gimana? Kata Dewa Ruci, pokoknya kamu nawa itu masuk saja sudah. Dan ternyata benar, bismillah nawa itu masuk. Jadi hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini logiknya dunia. Kalau dikalkulasi matematika tidak nyambung sama sekali. Tapi dalam ceritanya, wong ini cerita simbolis. Masuklah dia dan di dalam dia dapat banyak pelajaran. Itu simbolisme perjalanan spiritual. Termasuk menemukan guru sejati namanya Dewa Ruci. Yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Tapi versi cerah, versi hati nurani yang bisa nyambung dengan unsur ketuhanan. Cuma itu tadi, ternyata yo laku sebelumnya itu yo rintangannya. Jadi tadi air Perwitosari, banyu Perwitosari itu simbol hakikat, simbol ilmu sejati. Kenapa Werkudara yang diambil? Karena Werkudara ini simbol seorang salik, orang yang menempuh jalan spiritual dari profilnya. Dia ini tegak, kokoh, gagah. Ini simbol orang yang istiqomah. Bajunya Werkudara itu kan hitam putih. Ini kan yang di bawah itu sarungnya. Itu kan hitam putih, namanya kain poleng. Itu menunjukkan dia ini orangnya tegas. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Senjatanya namanya kuku Ponconoko. Yang membuat dia berdaya itu dia kukunya. Ponco itu 5, noko itu kekuatan. Yang punya 5 daya. Ini nanti karena yang membuat para wali nanti dihubungkan dengan rukun Islam. Dengan agama. Kemudian Werkudara itu kalau ngomong itu selalu pakai bahasa ngoko. Dia tidak pernah pakai bahasa halus pada siapapun. Ini sebenarnya simbolisme tauhid. Tauhid itu egaliter, setara. Posisi apapun seseorang itu sifatnya sama saja di hadapan Allah.
Karena manusia di hadapan Allah itu ya antara kholik dan makhluk. Siapapun dia di posisi apapun ya sama-sama makhluk. Maka Werkudara ya pakai bahasa ngoko. Kemudian dia seorang pahlawan, pelindung keluarga, pelindung masyarakat, punya komitmen mencari kebenaran dan patuh pada guru. Ini tipe seorang salik. Jadi kalian kalau ingin melakukan perjalanan spiritual, syarat-syaratnya ada di Werkudara. Terus tadi naik gunung Rekso Muko. Rekso itu ngerekso, memelihara. Muko itu wajah. Ini sebenarnya simbol pengendalian diri. Jadi untuk menempuh perjalanan spiritual harus mau dan bisa mengendalikan diri. Kemudian masuk ke hutan namanya Tikbrosoro. Tikbrosoro itu artinya keprihatinan dan ketajaman. Jadi menempuh jalan spiritual itu perlu keprihatinan yang dalam. Demi jiwa yang jernih, demi cipta yang tajam. Nanti ketemu halangan namanya raksasa tadi. Dua raksasa, yang satu namanya Rukmuko, yang satu Rukmokolo. Ternyata halangan yang berat bentuknya raksasa itu simbol kamukten dan kamulya. Jadi kemuliaan hidup, kekayaan itu sering jadi halangan untuk kita menempuh jalan spiritual. Kalau kesulitan hidup kadang-kadang malah membuat kita lebih dekat dengan Allah. Tapi begitu diberi sukses, diberi enak, diberi nyaman, kalau dalam tasawuf diberi karomah-karomah, kadang orang terlena. Merasa sudah cukup. Padahal belum, karena akhir perjalanannya kan Tuhan. Kalau ular naga tadi yang bertarung di laut itu simbol batin yang jahat, hati yang kotor. Itu harus ditaklukkan. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan diri, mau tirakat dan tidak tergoda oleh kemuliaan kenikmatan duniawi, serta bisa membersihkan sifat jahat dalam diri, maka kita akan bertemu guru sejati. Masuklah ke sana, di sana ada banyak pelajaran, banyak kejernihan. Ringkesnya itu perjalanannya Werkudara di perutnya Dewa Ruci. Ini ada pelajarannya. Yang pertama dia ketemu cahaya-cahaya 5 warna, namanya Poncomoyo. Yang oleh Dewa Ruci disuruh mengabaikan saja, dicueki saja. Poncomoyo ini simbol kenikmatan indrawi, panca indera. Kenikmatan indrawi lewati dulu, lewati saja. Jangan berhenti di situ. Banyak orang berhenti di kenikmatan panca indera. Kemudian ketemu lagi 4 warna. Ada warna-warni cahaya 4. Yang ini simbol nafsu dalam dirinya. Ada warna hitam. Warna hitam simbol nafsu lawamah. Yang ini menjauh dari kebaikan. Isinya mendorong pada yang negatif. Ini nafsu lawamah. Kemudian ada lagi warna merah. Warna merah simbol nafsu amarah. Nafsu amarah berarti ambisi, keinginan, agresi yang membuat orang tidak waspada. Kemudian ada nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu pusatnya di akal. Jadi akal yang terlalu dominan kadang salah-salah pun dianggap benar. Itu kerjaannya akal. Itu nafsu sufiyah. Nanti terakhir ketemu warna putih. Warna putih simbol nafsu mutmainnah. Ketenangan, kesucian, keselamatan. Dan pada akhirnya ketika bisa melampaui 4 warna ini, ketemu satu nyala, satu cahaya dengan 8 warna. Seluruh warna jadi satu, kumpul dalam satu nyala. Itu nanti simbol tadi ya, manunggaling kawula Gusti dengan definisi
kehendak Tuhan dan kehendakku jadi satu. Seluruh jagat dan semesta ini hakikatnya berasal dari wujud yang satu. Itu satu nyala dengan 8 warna. Ini perjalanan dalam perutnya Dewa Ruci, perjalanan mengikuti guru sejati sebenarnya. Yang itu ada dalam diri kita. Ya, nanti kalau ada waktu didengarkan lagi ya cerita ini. Bagaimana cara simbah-simbah kita, nenek moyang kita dulu menarasikan perjalanan spiritual. Itu menurut saya luar biasanya apa? Cerita ini dianggap hiburan biasa, ya seru, dianggap pelajaran yang dalam juga bisa. Itu istimewanya. Karena para wali kan begitu. Lagu-lagu anak-anak ya dinyanyikan anak-anak, ya anak-anaknya gembira. Dinyanyikan para filosof juga dalam maknanya. Itu istimewanya. Termasuk cerita Dewa Ruci ini, yang merupakan simbol dari guru yang sejati. Yang hakikatnya adalah diri kita. Yang wadahnya adalah hati nurani. Yang harus ditemukan melalui tazkiyatun nafas, pembersihan dari kotoran, kemudian melalui tirakat dan melalui olah rasa, yang membuahkan profil seorang yang bijaksana, yang waskito, dengan beberapa ciri tadi.